Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Our Channel TV. Kali ini kita kembali lagi dengan pengalaman cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Kali ini kita akan menceritakan satu cerita mistis yang diangkat dari Twitter milik Iqbal Sogiri, ya, terkait dengan santet busung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Our Channel TV, yaitu channel yang menceritakan kisah-kisah mistis yang ada di masyarakat. Mau tahu apa ceritanya? Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kali ini datang dari kisah yang dituliskan dalam sebuah Twitter milik Iqbal Sogiri, yang dimana judulnya Santet Busung. Jangan lupa juga untuk kunjungi Twitter dari Iqbal Sogiri, nanti ada di link deskripsi, ya. Baik, kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah santet yang sangat banyak dimiliki dan sering digunakan untuk menyakiti sesama. Santet ini sangat umum dan banyak sekali di daerah saya. Namun, di cerita hanya akan saya ceritakan sedikit saja tentang orang-orang yang terkena santet. Sebelumnya, sedikit pun tidak ada maksud apa-apa dari saya menceritakan kisah ini. Hanya sebagai pengingat saja, agar kita lebih berhati-hati dan bahwa menyakiti seseorang dengan cara yang tidak benar adalah perbuatan yang salah. Santet busung, itulah namanya. Disebut santet busung karena seseorang yang terkena santet ini perutnya akan membusung atau membesar, seperti bisul raksasa di perutnya. Dan umumnya korbannya tidak akan langsung meninggal sedikit pun. Di daerah saya, santet ini dulu sangat mudah dikenali. Santet ini biasanya diletakkan di pohon-pohon atau di kolam ikan, yang mana gunanya adalah jika ada seseorang yang mengambil tanpa izin atau mencuri akan terkena santet ini dengan sendirinya. Namun di daerah seberang sana malah lebih sedikit sadis, bukan hanya ditunjukkan kepada yang mengambil tanpa izin atau mencuri. Bahkan orang tidak sengaja memungut buah yang sudah jatuh pun bisa terkena santet ini. Sejak kecil saya selalu diperingatkan oleh orang tua saya, jangan pernah mengambil buah sembarangan. Karena sewaktu kecil biasanya kami sedikit nakal dengan memetik sembarang buah-buahan milik orang lain. Orang tua saya selalu mengingatkan, terutama di pohon-pohon milik orang tertentu yang orang tuanya mengetahui bahwa orang tersebut memiliki santet busung itu. Sebenarnya pohon atau kolam yang diletakkan santet itu sangat mudah dikenali. Cirinya biasanya ada semacam plastik berisi air atau buntalan plastik yang digantungkan di dahan pohon. Jika di kolam ikan biasanya diletakkan di sebatang bambu yang ditancapkan di pematangnya. Umumnya, seorang yang terkena santet ini masih bisa diobati, biasanya dengan mendatangi pemilik pohon atau buah dan kolam ikan untuk kemudian meminta maaf dan mengganti rugi. Namun, ada beberapa santet yang mana pemilik santetnya tidak mau memaafkan, atau orang yang mengambil buah dan ikan tidak tahu siapa pemiliknya karena mengambilnya di sembarangan tempat yang tidak dia kenal. Selain itu, santet ini juga bisa dikirimkan melalui media makanan, minuman, rokok, atau segala sesuatu yang dikonsumsi. Biasanya itu dilakukan oleh seorang yang memang iri dan punya niat jahat terhadap seseorang. Dari yang saya ketahui, santet ini bekerja melalui media perantara seperti yang telah saya sebutkan. Kisah pertama dialami oleh adik tetangga saya, dan saya pun pernah mendengar ceritanya dari korban yang terkena santet tersebut. Sebut saja namanya Karman. Karman ini sebenarnya lahir di kampung saya, namun semenjak dari kecil beliau tidak tinggal di kampung.
melainkan ikut dengan bapaknya karena orang tuanya bercerai. Sedangkan kakak perempuannya tinggal di kampung saya. Karman ini pekerjaannya itu serabutan. Dia bekerja apa saja, dari mulai berdagang hasil bumi sampai mencari pakan hewan ternak. Kejadiannya bermula ketika ia mencari pakan ternak. Dia mencari dari hutan ke hutan dan orangnya memang sedikit sembarangan. Ketika di hutan ada buah-buahan apa saja pasti akan dia petik tanpa meminta izin ke pemiliknya. Di mana saja setiap dia mencari pakan, jika ada buah pasti akan dipetiknya. Sampai akhirnya ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dan sedikit demi sedikit perutnya membesar. Dan disitulah keluarganya meyakini bahwa Karman sudah terkena busung. Keluarga pun bertanya apakah dia pernah menyakiti orang lain atau dia pernah diberi sesuatu makanan oleh seseorang. Namun Karman merasa tidak pernah melakukan kedua hal tersebut. Berobat kemana-mana sudah Karman jalani, namun tiada satupun orang pintar yang dapat mengobati. Karena mitosnya memang santet ini sulit diobati selain dari pemiliknya yang menarik kembali santetnya. Berobat medis pun dokter kebingungan karena belum pernah menemukan penyakit seperti ini. Dari salah satu orang pintar yang didatangi oleh tersebut memberitahukan bahwa santet ini didapatkan bukan dari orang yang iri atau benci dengan Karman. Namun sifat Karman yang sembarangan dalam mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin. Akhirnya Karman pun menyadari perbuatannya dan mengaku dia memang suka sembarangan mengambil milik orang lain meskipun hanya buah-buahan di dalam hutan. Orang pintar itu pun menyarankan Karman untuk mendatangi pemilik buah yang pernah dia petik dan meminta maaf serta mengganti rugi. Barangkali saja pemiliknya mau memaafkan dan menarik kembali santet itu. Namun naas, Karman tidak tahu pemilik pohon mana yang telah menaruh santet itu pada buah-buahannya. Karena seingat Karman, dia selalu melakukannya di setiap hutan yang dia datangi. Akhirnya Karman hanya bisa menerima nasib merasakan sakit yang luar biasa. Namun, atas bantuan dari orang pintar lainnya, rasa sakit yang diterima Karman hanya timbul sewaktu-waktu saja, tidak setiap hari seperti yang Karman rasakan sebelumnya. Karman mengalami hal itu ketika usianya masih cukup muda. Hingga akhirnya Karman pindah ke rumah kakak perempuannya ketika usianya sekitar 40 tahunan dan ketika tinggal di kampungku. Dia selalu bercerita dan menasehati kami bahwa agar jangan sembarangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin dari pemiliknya, agar tidak mengalami hal seperti yang dialaminya. Karman bercerita bahwa selain merasakan sakit yang luar biasa, penyakit itu membuatnya harus menjauhi kolam atau sungai. Karena dia terjatuh, dia akan selalu tenggelam meskipun kolam atau sungainya dangkal. Karman tidak lama tinggal di kampungku, hanya beberapa bulan saja. Dia kemudian kembali ke rumah asalnya. Hingga tak lama kami mendengar kabar beliau meninggal karena rasa sakitnya terus kambuh. Demikian cerita mistis yang sudah dituliskan di kolom Twitter oleh penulis Iqbal Sogiri. Jangan lupa juga untuk ke Twitter Iqbal Sogiri.